Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kita pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, ya, ini Ibu sampaikan kembali untuk pembelajaran saat ini adalah membahas tentang metode ilmiah, tapi kita langsung menuju ke suatu praktikum. Jadi intinya ini pendahuluannya seperti apa untuk kita melakukan praktikum. Nah, nanti Ibu akan share beberapa langkah-langkahnya. Nah, ini membuat suatu penelitian berdasarkan metode ilmiah. Nah, bagaimana sih kalau kita membuat suatu penelitian dalam bidang biologi? Nah, pakai prosedur metode ilmiah itu seperti apa? Nah, yang pertama, ini sebelumnya kan kita sudah belajar tentang langkah-langkah metode ilmiah itu seperti apa. Ini ya, pertama ada identifikasi masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis hasil eksperimen, membuat kesimpulan, dan membuat laporan ilmiah. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali bagaimana cara membuat suatu penelitian berdasarkan metode ilmiah ini. Yang pertama, itu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah suatu judul penelitian. Nah, judul penelitian ini adalah judul yang akan kita teliti itu, judulnya itu maunya apa. Nah, misalkan kita contohkan adalah judul penelitiannya, pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Nah, bagaimana sih pengaruhnya si pupuk organik ini terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah? Nah, bagaimana tumbuhnya? Nah, seperti itu. Berarti kan dia punya suatu permasalahan yang akan ditelitinya. Nah, kalau dia sudah dapat judul penelitian atau suatu masalahnya yang akan diteliti oleh si peneliti, maka selanjutnya akan masuk ke tahap kedua, yaitu adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini biasanya berupa kalimat tanya atau bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaannya apa aja sih? Macam-macam ya. Misalkan di sini dicontohkan aja pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah. Nah, ini rumusan masalahnya itu seperti apa? Nah, misalkan bagaimanakah pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah? Bisa seperti itu. Atau juga bisa, adakah pengaruhnya pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah? Nah, itu kalimat tanya itu bisa macam-macam ya. Terserah kalian sebagai peneliti mau merumuskan masalahnya, kalimat tanyanya menggunakan apa. Nah, seperti itu untuk perumusan masalah tahap kedua. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah mengumpulkan informasi atau dikenal dengan observasi. Nah, mengumpulkan informasi atau observasi ini kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Bisa dari buku, bisa dari internet, ya, bisa dari majalah, bisa dari koran, atau bisa juga dari petaninya langsung, atau kita melakukan wawancara langsung ke narasumbernya. Nah, seperti itu. Itu adalah mengumpulkan informasi, ya. Nah, biasanya ini pengumpulan informasi ini dicatat ya. Misalkan dia nyarinya di internet, nah, pengertian pupuk organik itu apa aja sih? Nah, pupuk organik itu apa aja? Kemudian jenisnya atau apa? Kemudian ada kandungannya, dari kandungan pupuk organik itu ada unsur-unsur apa aja sih, nutrisi-nutrisinya. Nah, seperti itu misalkan dijelaskan di situ. Istilahnya seperti kajian pustaka ya dari berbagai narasumber. Nah, kemudian atau juga bisa di sini karena judulnya ada dua, ada pupuk organik, ada pertumbuhan tanaman kacang tanah, kita juga bisa cari cara menanam kacang tanah yang baik itu seperti apa. Nah, seperti itu bisa juga. Atau kriteria menanamnya seperti apa sih untuk menghasilkan kualitas kacang tanah yang baik. Misalkan suhunya harus sekian, tanahnya harus bagaimana, penyiramannya harus seperti apa. Nah, itu bisa mengumpulkan informasi itu disajikan dalam bentuk seperti ini. Ya, itu adalah dari narasumbernya langsung. Next, untuk selanjutnya itu kita juga bisa tahapan keempat, yaitu menyusun hipotesis atau dugaan sementara.
Nah, dugaan sementara ini adalah pengertian dari jawaban dari perumusan masalah. Nanti misalkan rumusannya masalahnya tadi apa? Misalkan rumusan masalahnya tadi kalimat tanyanya, bagaimanakah pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah? Berarti dugaan sementaranya atau hipotesisnya kamu jawab dari pertanyaan rumusan masalah itu. Tadi kan bagaimana? Berarti jawabannya adalah pupuk organik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau atau kacang tanah ya. Karena tanaman akan lebih banyak mendapat nutrisi tambahan dari pupuk tersebut. Nah, dibedain. Jadi kita istilahnya ini mau melakukan penelitian itu membedakan antara tanaman yang kacang tanah atau kacang hijau tadi dikasih dikasih dua perlakuan yang beda, yang satu dengan pupuk organik, yang satu tanpa pupuk organik. Nah, bagaimana pertumbuhannya? Nah, lebih cepat mana? Atau misalkan daunnya lebih lebih hijau yang mana? Nah, seperti itu. Atau lebih tinggi yang mana? Nah, seperti itu. Nah, itu adalah untuk mengujinya. Nah, ini kalau hipotesis ini adalah dugaan sementara, jadi kita belum melakukan penelitian, tapi kita baru menduga-duga. Jadi ini tuh belum tentu benar jawabannya. Jadi nanti kalau kita sudah melakukan penelitian, nah baru nanti hipotesis ini yang kita ungkapkan di awal suatu penelitian akan kita terima atau tidak. Nah, seperti itu. Itu adalah menyusun hipotesis. Ya, ini hipotesis ini dilakukan sebelum melakukan penelitian kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu ya. Tuh, kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap kelima yaitu adalah melakukan eksperimen atau melakukan percobaan. Nah, ini kita baru melakukan percobaan. Bagaimana sih kalau kita melakukan percobaan? Nah, kalau untuk suatu penelitian itu berarti kan kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, siapkan tadi misalkan alat-alat untuk penelitian yang tadi pengaruh pupuk, berarti kan kita harus menyiapkan pupuknya, menyiapkan wadahnya, polybag-nya, tanahnya, dan seperti itu. Dan lain-lainnya ya, tutup alat dan bahan. Kemudian isinya dari melakukan eksperimen ini adalah tempat penelitiannya di mana, waktunya kapan. Misalkan kita mau penelitian, waktunya itu hari Senin tanggal berapa, tempat penelitiannya misalkan di daerah mana. Nah, seperti itu. Itu adalah melakukan penelitian. Nah, melakukan penelitian ini tidak bisa dilakukan dalam satu hari karena kita mau melihat pertumbuhan. Dilihat di sininya judulnya adalah di sini judulnya pengaruh pupuk organik terhadap pertumbuhan, dan nanti dari mulai kita menanam dari benih awal, dari bentuk kacang tanah sampai dia tumbuh, ada daun, ada batang, ada akar, dan seperti itu. Nanti baru kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, nanti ini melakukan penelitian. Nah, setiap penelitian itu akan dicatat hasilnya. Misalkan hari pertama itu tingginya seberapa, daunnya jumlahnya berapa, itu spesifik cirinya itu harus ditulis atau dicatat. Nah, itu adalah eksperimen. Nanti selanjutnya masuk ke tahap ke-6 yaitu adalah menganalisis hasil penelitian. Nah, ini dianalisis hasilnya yang tadi sudah kalian dapat dilakukan percobaan tadi, ini dianalisis, oh ternyata lebih bagus tanaman yang menggunakan, misalkan ini yang menggunakan pupuk organik dibandingkan dengan tanah biasa. Nah, pertumbuhannya itu akan lebih cepat. Misalkan seperti itu. Ini adalah analisis hasil penelitian. Jadi, hasil dari eksperimen ini kita olah dalam bentuk kalimat. Kalau yang tadi kan dalam bentuk tulisan atau coretan saja untuk melakukan eksperimen percobaan ini. Nah, ini kalau dianalisis berarti kita bentuk dalam tulisan real. Nah, terakhir tahap selanjutnya itu adalah membuat kesimpulan. Nah, kalau membuat kesimpulan hasil dari hipotesis tersendiri yang membuat kesimpulan ini. Nah, nanti kalian disimpulkan bagaimana nih hasilnya. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti apa? Bagaimanakah pengaruhnya? Nah, ini dijawab dari hasil sesuai dengan hasil eksperimennya tadi yang kalian lakukan. Nanti baru dijawab di kesimpulan. Oke, itu adalah kriteria atau langkah-langkah untuk membuat suatu penelitian berdasarkan metode ilmiah. Oke, untuk selanjutnya
untuk tugasnya, kalian membuat percobaan atau melakukan praktikum percobaan. Nah, ini praktikum percobaannya Ibu akan share. Ibu akan share nah, ini kita akan melakukan percobaan ini. Nah, ini bisa kalian lihat alat dan bahannya apa saja. Ini kita akan melakukan percobaan, yaitu judulnya itu pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Suatu tanamannya bisa kalian pilih sendiri ya. Bisa tanaman jagung, bisa kacang hijau, bisa kacang tanah, bisa kacang kedelai. Nah, itu bisa kalian pilih sendiri tanamannya, tapi ini pengaruh cahayanya ya, cahayanya seperti apa. Nah, ini alat dan bahannya kalian bisa baca di sini, ada penggaris, ada gelas bekas air mineral ya, atau gelas aqua, itu 2 buah. Kemudian kotak kardus bekas sebagai atap, jadi kardusnya itu nanti kalian tutup ya, kardusnya itu jadi ada sebagian yang tadi yang Ibu bilang ada dua variabelnya, ada 2 gelas. Jadi yang satu gelasnya dan biji tanaman atau benih tanamannya itu dilakukan di tempat yang tertutup, dan yang satu lagi adalah di tempat yang ada cahayanya. Jadi kita bisa bedain antara yang gelap dan yang terang itu bagaimana pertumbuhan tanamannya. Nah, itu kita akan coba di sini. Makanya di sini menggunakan kotak kardus sebagai penutup, ini khusus yang buat tempat yang gelap. Kemudian ini kita pakainya, kalian boleh pakai kacang hijau, boleh kacang tanah, boleh yang lainnya. Itu 10 butir ya. Kemudian ada air dan ada kapas ya. Nah, ini kita makainya kapas, tidak pakai tanah ya. Nah, akan lebih mudah dan lebih cepat tumbuh. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kalian bisa lihat di sini ya, cara-cara kerjanya. Nah, ini berilah label A dan B pada masing-masing gelas bekas air mineral. Jadi disiapkan 2 gelas bekas, jadi air mineral ya. Kemudian di luar gelasnya itu dikasih label A dan label B. Nah, isi masing-masing gelas beker air mineral dengan kapas yang sudah dibasahi. Jadi kapasnya itu dibasahi terlebih dahulu. Nah, kemudian dengan jumlah kapas yang sama, misalkan 1 gelasnya misalkan 5 lembar kapas atau 2 lembar kapas, gelas yang kedua yang B itu juga 2 lembar kapas, misalnya seperti itu. Kemudian letakkan kacang hijau sebanyak 5 biji untuk setiap gelas bekas air mineral. Jadi diisi masing-masing gelas itu adalah 5 biji kacang hijau. Jadi 1 gelas A diisi 5 biji kacang hijau, gelas B juga pun demikian. Kemudian yang keempat, letakkan gelas bekas air mineral yang A di tempat yang terkena cahaya matahari, sedangkan gelas bekas air yang B diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, ini gelas A itu nanti kalian selalu kontrol, ya, taruh di tempat yang ada cahaya mataharinya. Nah, kalau gelas B itu cukup taruh di kardus, di dalam kardus, ya, kemudian kalian tutup, kardus bekas kemudian kalian tutup. Nah, kemudian yang kelima, lakukan pengamatan kedua percobaan ini selama 5 hari dengan melakukan pengukuran terhadap tinggi masing-masing kecambah. Jadi kalian nanti diukur tinggi tanaman itu, ya baik yang di gelas A maupun yang di gelas B. Nah, ini bisa dilihat mengukur tingginya. Ya, ini tabel pengamatan panjang. Gelas bekas air mineral A, tinggi tempatnya ini ya. Karena ada 5 biji, nah ini ada 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5, gelas B juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pada hari pertama, misalkan kamu ukur di sini, dia sudah muncul belum? Nanti kamu, kamu tulis di sini, bagaimana pertumbuhannya. Nah, seperti ini misalkan, belum terjadi apa-apa, yang ini misalkan oh sudah pecah bijinya, yang ini misalkan belum, atau yang ini sudah pecah bijinya, yang ini sudah. Nah, ini kamu tulis bagaimana hasilnya. Kemudian selanjutnya hari kedua itu seperti apa juga. Hari kedua seperti apa. Nah, hari keempat, hari ketiga atau hari keempat seperti apa, sampai dilakukan selama ini
Dilakukan selama 5 hari. Dilakukan selama 5 hari, bagaimana itu tanamannya? Misalkan hari ketiga dia yang biji pertama di gelas yang A, misalkan, oh ini sudah tinggi 1 senti, tulis. Oh misalkan yang ini sudah 1,5 senti, ditulis semuanya. Bagaimana hasilnya? Nah ini ya. Kemudian kita perbesar lagi. Nah, lakukan pengamatan kedua percobaan ini selama 5 hari. Nah, itu tadi ya, sudah secara 5 hari. Setiap kali melakukan pengamatan, basahi kapas dalam gelas bekas air mineral tersebut agar kecambah tidak mati. Nah, ini lakukan kamu kontrol setiap hari. Ini apalagi yang di tempat terang ini biasanya airnya itu akan lebih cepat habis karena terserap oleh tanamannya. Yang ini juga sama sih. Jadi kalian dua-duanya kalian kontrol airnya. Kapasnya harus selalu basah. Nah, seperti itu. Kemudian catat hasil pengamatan. Oke, yang tadi ya dicatat hasil pengamatannya bagaimana tingginya, bagaimana bentuk warna daunnya, warna batangnya dan seperti apa. Oke, misalkan oh nggak tumbuh-tumbuh, Bu, tulis saja berarti dia tidak mengalami pertumbuhan. Tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami pertumbuhan. Nah, seperti itu. Oke, ini nanti hasil dari sini kan namanya hasil penelitian nih yang tadi nih. Nah, nanti kamu buat laporan penelitiannya sesuai dengan metode ilmiah dan pertanyaannya di sini nanti kalian bahas di hasil analisis penelitiannya. Nah, nih hasil ini, pertanyaan ini kamu tulis di analisis hasil penelitiannya. Oke, itu untuk penelitiannya, ini kan 5 hari melakukan percobaan. Nah, 6 harinya atau 5 hari berikutnya kalian buat laporan penelitiannya. Nah, laporan penelitiannya kalian bisa lakukan sesuai dengan metode ilmiah ini. Nah, pertama, nanti kamu buat misalkan bukan seperti buat makalah. Yang pertama misalkan pengaruh pupuk, yang tadi pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Berarti judulnya di depan, di lembar depan itu. Kemudian tulis nama kamu atau nama kelompoknya dan kelasnya. Kemudian, nah yang lembar kedua, seperti buat makalah aja ya, kalian pernah buat makalah bahasa Indonesia. Nah yang kedua adalah merumuskan masalah. Rumusan masalahnya itu seperti apa? Nah kamu buat di sini. Bagaimana rumusan masalahnya ini tidak terpaku dengan satu pertanyaan ya, bisa beberapa pertanyaan. Ini hanya intinya saja. Kemudian bagaimana mengumpulkan informasi atau observasinya apa saja. Ini lembar ketiga. Kalian disusun seperti ini. Nah, ini menyusun hipotesisnya seperti apa. Nah, ini melakukan eksperimen yang tabel-tabel yang tadi, yang pertama itu alat dan bahannya dulu yang tadi foto tadi, ya alat dan bahannya itu kamu tulis lagi, kemudian ditambah waktu dan tempat penelitiannya, ya. Kemudian hasil tabelnya tadi kamu tempel di sini. Nah, baru nanti di lembar berikutnya menganalisis hasil penelitian. Jadi ada analisis itu hasilnya itu atau tadi yang jawaban pertanyaan itu bisa kamu tulis di situ atau juga kamu bisa tambahkan oh jadi kelihatan ini yang cahaya matahari misalkan lebih pendek daripada yang di tempat yang gelap. Oh itu kenapa? Ada apa di situ? Apa yang berpengaruh? Itu kamu kasih alasannya. Nah seperti itu. Ini bisa ditulis atau dijabarkan atau diceritakan di menganalisis hasil penelitian. Baru nanti terakhir kesimpulan. Kalau kesimpulan tidak usah banyak. Berarti hasil jawaban dari suatu suatu rumusan masalah juga bisa langsung masuk ke sini. Oke. Sekian informasi dari Ibu untuk tugas praktikum penelitian. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa kalian chat WA Ibu, ya. Nanti Ibu akan jawab bagaimana jawabannya untuk biar kamu tidak kesulitan dalam suatu penelitian. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.